Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan terkait dengan demokrasi. Di materi demokrasi ini saya akan menjelaskan pertama terkait dengan konsep mengenai demokrasi, yang kedua adalah demokrasi konstitusional, ketiga sejarah perkembangannya, kemudian sejarah perkembangan demokrasi, kemudian yang keempat terkait dengan demokrasi konstitusional abad ke-19 yang biasa dikenal dengan negara hukum klasik. Yang kedua, yang berikutnya adalah demokrasi konstitusional abad ke-20 atau biasa dikenal dengan rule of law yang dinamis. Baik, langsung saja pada poin pertama adalah konsep mengenai demokrasi. Perlu kita tahu bahwa pernah kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, ada juga yang dinamakan demokrasi parlementer, ada juga biasa dikenal dengan demokrasi terpimpin, ada juga demokrasi Pancasila, ada juga demokrasi rakyat, ada juga demokrasi Soviet, ada juga demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi. Menurut demokrasi yang menurut asal katanya itu sebenarnya berasal dari rakyat yang berkuasa, atau di dalam bahasa Yunani dikenal dengan demos, itu berarti rakyat, sementara kreten itu adalah kekuasaan atau yang berkuasa. Jadi tak ulangi, konsep demokrasi itu berasal dari kata atau konsep demokrasi itu asal katanya adalah rakyat berkuasa. Kalau dalam bahasa Yunani yaitu kata berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, sementara kratos itu adalah kekuasaan atau yang berkuasa. Jadi demokrasi itu adalah ya biasa diartikan yaitu rakyat berkuasa. Nah, kita melihat sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat ada beberapa gejala secara formal demokrasi yang merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Ada sebuah penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 menyatakan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi. Tetapi di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu ada demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia Kedua nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, misalnya di India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. Dan semuanya mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup di dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak, ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu misalnya kita melihat negara Cina, Korea Utara, dan sebagainya. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangannya dan mengenai sifat-sifatnya dan ciri-cirinya
terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita juga menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah kita dan yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara kita, yaitu yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Yang kedua adalah sistem konstitusionalnya. Pemerintahan itu berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah tadi di atas, maka jelaslah bahwa demokrasi itu menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, yaitu demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan ini dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kalau kita melihat sesudah misalnya kejadian sesudah tertumpasnya G30 SPKI pada tahun 1965, sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi terpimpin kita, sedikit banyak yang telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunisme berkat kelihayan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra G30 SPKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjadikan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama dengan yang lainnya, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme Leninisme. Marxisme Leninisme. Nah, perbedaan fundamental itu bahwa demokrasi konstitusional itu mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum yang tunduk kepada rule of law. Sebaiknya demokrasi yang berdasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan yang bersifat totaliter. Penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional itu adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak semena-mena terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum di dalam konstitusi. Maka dari itu kita sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi sama dengan sama dengan limit pemerintah dan juga sama juga dengan restricted government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu dibatasi, perlu dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yang dinamakan Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan itu selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahannya. Dalilnya yang kemudian menjadi termasuk berbunyi sebagai berikut. Manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula. Pada waktu demokrasi konstitusi muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi yang tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan juga dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaannya juga diperkecil,
dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridisnya dan prinsip-prinsipnya juga dikenal dengan istilah negara hukum. Biarpun demokrasi pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 itu menunjukkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang, baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik. Jaminan terhadap hak asasi manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga alam yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit. Tetapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis. Dan dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia Kedua, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara itu turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dan karena itu harus aktif berusaha menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam konsep mengenai negara kesejahteraan. Kemudian demokrasi dalam abad ke-20 juga tidak lagi membatasi diri pada aspek-aspek pada politik saja, tetapi pada abad ke-19 ini tetap meluas mencakup juga segi-segi ekonomi, hingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi pada abad ke-20. Lagi pula perkembangan ini akan terlaksana secara evolusioner. Kemudian selanjutnya saya akan membahas poin berikutnya adalah sejarah perkembangan demokrasi. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi itu telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno di abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik itu dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Nah, sifat langsung dari demokrasi Yunani ini dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, negara terdiri dari kota dan daerah di sekitarnya, serta jumlah penduduknya itu sedikitnya 300.000 penduduk dalam satu negara atau kota. Lagi pula, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk yang mayoritas yang terdiri atas budak belia dan pedagang asli, demokrasi tidak berlaku. Di dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Nah, gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa dan benua Eropa yang memasuki abad pertengahan 600 sampai 1400. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, bagaimana hubungan antara vasal dan lord, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama lainnya. Yang kehidupan politiknya juga ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama yang lainnya. Kemudian kita lihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan mengenai suatu demokrasi yang penting atau biasa dikenal piagam besar tahun 1215 yang merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kalinya
seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam pengembangan pengembangan gagasan demokrasi. Sebelum abad pertengahan akhir dan pada permulaan abad ke-19 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Misalnya Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini biasa dikenal dengan Renaissance tahun 1350 sampai 1600 yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan reformasi tahun 1500 sampai 1650 yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman dan Swiss. Aliran ini akan menghidupkan kembali minat kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Kemudian aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan, ke arah sosial keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Kemudian reformasi serta perang-perang agama menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma atau doktrin maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumpulan inilah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Dan ini dinamakan dengan pemisahan antara gereja dengan negara. Kedua aliran pikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk dalam masa 1650 sampai 1800, yaitu menyelami masa Aufklärung, abad pemikiran. Aufklärung itu sama dengan abad pemikiran beserta rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akar rasio semata-mata. Nah, kebebasan berpikir ini akan membuka jalan untuk meluaskan gagasan di bidang politik. Nah, timbullah gagasan bahwa manusia itu mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Berikutnya adalah monarki absolut ini telah muncul dalam masa 1500 sampai 1700. Sesudah berakhirnya abad pertengahan, raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas tatanya berdasarkan konsep hak suci raja. Jadi raja-raja yang terkenal di Spanyol, ya misalnya Isabella dan Ferdinand tahun 1409 sampai 1516, ada juga di Perancis raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah yang mulai berpengaruh berkat majunya kehidupan ekonomi serta mutu pendidikannya. Kemudian pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract atau kontrak sosial. Salah satu asas dari kontrak sosial itu bahwa dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam, yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah itu raja, bangsawan, atau rakyat jelata. Nah, hukum ini kemudian dinamakan dengan hukum alam. Nah, unsur universalisme inilah yang diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua pihak. Kontrak sosial ini menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat
untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya. Kemudian atau menikmati hak alamnya dengan aman. Di pihak lain, rakyat akan mentaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin. Nah, pada hakikatnya teori-teori kontrak sosial ini merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Misalnya filsuf-filsuf yang menjatuhkan gagasan di antara lain ada John Locke dari Inggris tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu dari Prancis tahun 1689 sampai 1755. Menurut John Locke, hak-hak politik itu mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik. Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica, di mana ide-ide bahwa manusia itu mempunyai hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 serta revolusi Amerika melawan Inggris. Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak, serta hak pilih untuk semua warga negara. Kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan demokrasi konstitusional abad ke-19 atau dikenal dengan negara hukum klasik. Nah, di sini sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak politik itu secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, apakah itu bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Nah, konstitusi ini menjamin hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Nah, gagasan ini kemudian dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang mengandung gagasan ini dinamakan constitutional state. Nah, di sini menurut Karl Friedrich, konstitusionalisme itu adalah gagasan pemerintahan yang merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Nah, pemberantasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau hanya merupakan suatu yang dapat diubah atau diganti. Misalnya kalau power itu sudah berubah, maka pandangan ini antara lain dianut oleh Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme. Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme ini, undang-undang itu didasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak warga negaranya. Nah, Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan dalil pemerintah berdasarkan hukum bukan oleh manusia. Di mana pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yudis dari ahli-ahli hukum Eropa Barat atau kontinental seperti Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Ada juga Friedrich Julius memakai istilah Restat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti AFDC memakai istilah rule of law. Oleh Restat disebut 4 unsur Restat dalam arti klasiknya itu. Pertama adalah hak-hak manusia. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
di negara-negara Eropa kontinental, biasanya disebut dengan teras politika. Kemudian ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Dan keempat, peradilan administrasi dan perselisihan. Sedangkan unsur-unsur rule of law dalam arti yang klasis seperti yang dimukakan oleh Dicey dalam Introduction of the Law, the Constitution, mencakup pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang yang boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua adalah kedudukannya yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak manusia oleh undang-undang di negara lain, oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Nah, bahwa perumusan-perumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum saja, dan itu pun dalam batas-batas agak sempit, tidaklah mengenakan sebab kedua perumusan ini dirumuskan dalam suasana yang masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahan hendaknya tidak dicampur tangan dalam urusan warga negara, kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan umum seperti misalnya bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara, aliran pemikiran, liberalisme, dan dirumuskan dalam dalil. Pemerintahan yang paling sedikit yang paling baik. Atau dengan istilah pemerintahan yang paling sedikit atau yang paling baik. Kemudian negara dalam pandangan ini dianggap sebagai negara penjaga malam yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik, terutama di bidang ekonomi. Kegiatan di bidang ekonomi juga dikuasai oleh dalil, yang berarti bahwa kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan perekonomian masing-masing, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Kemudian negara juga harus mempunyai tugas pasti, yaitu baru bertindak apabila hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Nah, konsepsi negara hukum tersebutlah sempit, maka dari itu biasa sering disebut dengan negara hukum klasik. Kemudian yang terakhir yang saya jelaskan adalah demokrasi konstitusional abad ke-20 atau rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalisme, tersebarnya paham-paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosial di Eropa, seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ekonomi Inggris, misalnya John Maynard Keynes tahun 1883 sampai 1946. Gagasan bahwa pemerintah itu dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laun kemudian berubah menjadi sebuah gagasan bahwa pemerintah itu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus aktif mengatur keadaan ekonomi dan sosial, sehingga dianggap bahwa demokrasi itu harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem. Nah, sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan tidak merata. Negara semacam ini dinamakan negara kesatuan, negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, pada masa ini kemudian negara modern mulai mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran, kemelaratan, serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa, dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai dengan perubahan dalam jalan pikiran ini, perumusan mengenai negara hukum klasik seperti yang ditujukan oleh Dicey dan Immanuel Kant pada abad ke-19 juga ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, sesudah Perang Dunia Kedua, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dan konferensinya di Bangkok tahun 1965, memperluas konsep mengenai rule of law, menekankan dinamakannya bahwa di samping hak politik, hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara.
dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Di sini penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar supaya rule of law dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga harus mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, sedangkan nasionalisme dan land reform sering perlu diadakan dan tidak bertentangan dengan rule of law. Nah, untuk bisa menyelenggarakan ini perlu ada kekuasaan administrasi yang cukup kuat. Diakui bahwa terutama di negara-negara baru untuk dapat mencapai kekuatan ekonomi dan sosial bagi individu. Beberapa tindakan atau campur tangan dalam hak individu yang menjadi tak terelakkan lagi, hanya saja campur tangan semacam ini tidak boleh lebih dari yang semestinya diperlukan dan harus tunduk pada jaminan-jaminan yang diberikan rule of law. Di sini dijelaskan bahwa ada syarat-syarat untuk diselenggarakannya pemerintahan demokrasi atau biasa rule of law. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjalani hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Kemudian kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Kemudian yang keenam, perlu adanya pendidikan kewarganegaraan. Jelas bahwa konsep demokrasi mengenai rule of law dibanding dengan perusahaan ke-19 sudah jauh berbeda. Kecenderungan dari pihak eksekutif untuk menjalankan tugas yang jauh lebih banyak dan intensif daripada dulu dalam masa telah diakui keperluannya. Di samping merumuskan gagasan rule of law dalam rangka perkembangan baru, timbul juga kecenderungan untuk memberi perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik. Baik, demikian untuk penjelasan saya terkait dengan demokrasi, konsep mengenai demokrasi konstitusi, sejarah perkembangannya, kemudian demokrasi konstitusi abad ke-19, negara hukum klasik, kemudian terakhir demokrasi konstitusi abad ke-20, rule of law yang dinamis. Demikian untuk pertemuan hari ini. Nanti selanjutnya untuk pembahasan masih terkait demokrasi, yaitu perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian, silakan diputar ulang untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.